Kami dari kelompok 3 berisikan 6 anggota. Yang pertama Andi Isratul Hairiyah, dan yang kedua Fadil Eka Rahayu, yaitu saya sendiri. Yang ketiga Andi Tegar Antarbangsa, yang keempat Syahputra Sapang, yang kelima Muhammad Adrian, dan yang keenam Andika Fadlan Wijanarko. Next. Baik, apa sih itu profesi keguruan? Nah, profesi keguruan merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan dan menjunjung tinggi prinsip dan asas-asas keprofesionalitasan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendidik dan mengajar peserta didik. Next. Nah, adapun ciri-ciri dari profesi keguruan, yaitu 1, selalu punya energi untuk siswanya. Seorang guru yang baik menaruh perhatian pada siswanya di setiap percakapan ataupun diskusi dengan mereka. Guru yang baik juga punya kemampuan mendengar dengan seksama dan senantiasa memberikan arahan maupun motivasi agar lebih giat dalam melakukan proses pembelajaran. Next. Yang kedua, selalu punya energi untuk siswanya. Yang kedua, punya tujuan jelas untuk pelajaran. Seorang guru yang baik menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas. Yang ketiga, punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Seorang guru yang baik memiliki keterampilan disiplin yang efektif sehingga bisa mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas. Next. Empat, punya keterampilan manajemen kelas yang baik. Seorang guru yang baik memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik dan dapat memastikan perilaku siswa yang baik jika siswa belajar dan bekerja sama secara efektif, dan juga membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen di dalam kelas. Next. 5, bisa berkomunikasi dengan baik orang tua. Seorang guru juga pasti bisa menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua dan juga membuat mereka selalu update informasi tentang apa sih yang terjadi di dalam kelas dan dalam hal kurikulum, dan juga tetap disiplin dalam isu lainnya. Mereka membuat diri mereka selalu bersedia memenuhi panggilan telepon, rapat, email, dan sekarang dan maupun di Twitter. Next. 6, punya harapan yang tinggi pada siswanya. Seorang guru yang baik memiliki harapan yang tinggi dari siswa dan mendorong semua siswa di kelasnya untuk selalu bekerja dan mengarahkan potensi terbaik mereka agar menjadi siswa yang baik dan cerdas. 7, pengetahuan tentang kurikulum. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang kurikulum sekolah dan standar-standar lainnya, dan mereka juga dengan sekuat tenaga memastikan pengajaran mereka memenuhi standar-standar tersebut. Next. 8, pengetahuan tentang subjek yang diajarkan. Hal ini mungkin sudah jelas, tapi kadang sedikit diabaikan. Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan yang luar biasa dan antusiasme untuk subjek yang mereka ajarkan. Mereka juga siap untuk menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para siswa, bahkan bekerja sama dengan bidang studi lain demi pembelajaran yang kolaboratif. 9, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan proses pengajaran. Seorang guru yang baik bergairah mengajar dan bekerja dengan anak-anak. Mereka gembira bisa mempengaruhi siswa dalam kehidupan mereka maupun memahami dampak atau pengaruh yang mereka miliki dalam kehidupan siswanya sekarang dan nanti ketika siswanya juga sudah beranjak dewasa. Next. 10, punya hubungan yang berkualitas dengan siswa. Seorang guru yang baik mengembangkan hubungan yang kuat dan saling menghormati dengan siswa dan membangun hubungan yang dapat dipercaya agar siswa bisa lebih terbuka kepada guru. 11,
mengajar siswa untuk belajar bagaimana belajar. Sebuah hal yang tidak mudah membuat proses pembelajaran yang padat atau proses. Padat proses yang saya maksud adalah guru membiarkan siswanya menemukan sendiri pertanyaan atau pernyataan yang guru berikan. Banyak guru yang memotong proses itu dengan alasan waktu yang sempit dan tuntutan kurikulum yang banyak. Ada situs yang bisa menerangkan dengan baik mengenai strategi membuat siswa bisa menemukan sendiri pertanyaannya dengan metode yang disebut sebagai visual thinking. Di jejaring sosial ada situs yang dapat menerangkan dengan baik mengenai strategi agar bisa menemukan pertanyaan yang dipertanyakan. Next. 12. Punya sifat baik kepada sesama guru. Sebagai seorang guru dewasa mesti punya sifat sebagai seseorang yang baik kepada sesama guru. Sifat yang baik yang saya maksud adalah sifat yang rendah hati, mau berbagi pengetahuan, fleksibel dan mengedepankan prasangka baik, bersifat inklusif dan bukan inklusif dan bersedia membantu guru lain yang perlu membutuhkan bantuan semampunya. Semua sifat yang saya sebutkan sangat perlu dalam membuat sebuah sekolah menjadi komunitas pembelajar dan bukan sebuah sekolah yang isinya adalah guru senior yang berkuasa dan guru junior yang pasrah diapakan dan disuruh apa saja oleh guru yang lebih dulu hadir di sekolah itu. 13. Punya pengetahuan yang mengenai media sosial. Berapa banyak guru yang kita kenal baik dalam keseharian maupun media sosial, ia tampil sebagai sosok yang menghakimi, menghujat dan membuat orang yang membacanya jadi garah sendiri. Ia bisa dikatakan bahwa hanya mengetik artikel, namun pilihan artikelnya berasal dari media yang tidak terdaftar di Dewan Pers alias media tidak jelas. Sebagai guru adalah pilihan. Ia mesti sadar bahwa hiruk-pikuk politik tidak mesti ia ikuti dengan tegang dan marah atau bahkan dengan enteng memberi cap pada pihak yang berseberangan sebagai pihak yang salah dan perlu dihakimi. Sebagai guru, ada baiknya hadir sebagai contoh dalam penggunaan media sosial yang bijak. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Saya berikan kepada moderator. Moderator. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok lainnya yang bisa raise hand. Baik, Muhammad Hani, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya, gimana pendapat Anda tentang guru yang kurang dalam time manajemennya, kayak lambat gitu masuk dalam mata pelajarannya. Sekian, terima kasih. Baiklah, apakah kelompok 3 pertanyaannya tadi sudah jelas? Selanjutnya dari kelompok lain. Baiklah, dari Reski Alvareza Darusnis, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya,
apabila seorang guru tidak memiliki ciri-ciri seperti yang tadi disebutkan, apakah sudah tidak bisa dikatakan sebagai guru lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok lainnya, bagaimana? Silakan. Aku silakan. Saya Bagaimana, Priyuda? oke, baik. Suaranya halo. Baik, pertanyaannya adalah jelas, suaranya jelas. Tolong Oke, serta. Saya Afri Yuda, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah seorang guru itu kan punya kewajiban dan punya tanggung jawab untuk mendidik seorang siswa baik dari segi karakter maupun ilmu pengetahuannya. Nah, apakah seorang guru juga memiliki tanggung jawab ketika terjadi suatu kerusakan karakter yang fatal terhadap siswa yang terjadi di luar lingkungan sekolah? Jadi pertanyaannya adalah apakah seorang guru juga punya tanggung jawab ketika terjadi kerusakan karakter yang fatal terhadap siswa dan itu terjadi di luar lingkungan sekolah? Terima kasih. Pertanyaannya sudah jelas? Diulang. Oke, suaranya jelas nggak? Bagaimana kelompok 3? Suaranya jelas? Iya. Boleh diulang lagi? Jadi, seorang guru kan itu yang kita ketahui bersama punya tanggung jawab dan kewajiban untuk mendidik karakter dan pengetahuan siswa. Nah, apakah guru itu punya tanggung jawab untuk ketika terjadi kerusakan karakter yang fatal terhadap siswa dan kerusakan karakter ini terjadi di luar lingkungan sekolah? Nah, apakah itu masih termasuk tanggung jawab dari seorang guru? Karena ini masih berhubungan dengan siswa didik yang masih tergabung dalam tanggung jawab seorang guru itu sendiri. Sudah didengar kelompok yang presentasi? Iya, silakan. Mungkin Afriuda bisa ditulis di pesan kita supaya memudahkan kelompok 3. Selanjutnya untuk 2 kelompok yang belum bertanya. Mohon maaf, kelompok 3, kelompok berapa yang belum ada pertanyaannya?
Kelompok 5. Bagaimana? Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf, kelompok 3 sisa berapa kelompok yang belum bertanya? Ada 3 kelompok. Kelompok apa sih? Baik, Muhammad Nur Syafaat, dipersilakan. Tolong sebutkan kelompoknya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Syafaat Wahid dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu, apakah kalau seorang guru memberikan sanksi atau hukuman yang berlebihan kepada muridnya, apakah orang tua murid itu wajib untuk melapor atau mengajukan pelaporan karena memberikan sanksi yang terlalu berlebihan kepada muridnya? Terima kasih. Baik, mungkin Syafaat bisa diketik pertanyaannya di pesan supaya lebih memudahkan kelompok 3. Baik, masih ada satu kelompok karena sudah ada pertanyaan. Apakah kelompok yang belum bertanya tidak ingin bertanya? Ya, setelah selesai ini mungkin ditutup ya nak ya, cukup dulu. Baik Ibu. Nah, saya harus masuk di ruang yang lain lagi. Baik Ibu. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Saya selaku moderator menutup kesempatan untuk kelompok lain bertanya dan mempersilahkan untuk kelompok 3 untuk segera menjawab. Terima kasih. Bagaimana Nanda? Kelompok 3. Baik Bu, sementara mencari jawaban.
Izin menjawab pertanyaan dari Reski Alfarezi. Apabila seorang guru tidak memenuhi ciri-ciri yang disebutkan, apakah bisa dikatakan seorang guru? Ya, dikatakan seorang guru, ya, tapi tidak profesional. Sekian, terima kasih. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Reski, bagaimana? Mohon maaf, Reski dari kelompok 4, bagaimana, sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Iya, sudah puas. Baiklah, selanjutnya kelompok 3 akan menjawab pertanyaan lainnya. Izin menjawab untuk pertanyaannya Fadil. Bagaimana pendapat Anda tentang seorang guru yang tidak bisa mengatur time managementnya seperti lambat pada saat masuk jam pelajaran? Ya, kalau misalnya terlambat masuk jam pelajaran itu kan, kalau namanya guru kan juga manusia ya, jadi dimaklumi lah jika melakukan kesalahan. Sudah kewajiban bagi para siswa untuk mengingatkan guru sebelum waktunya pelajaran supaya tidak terkendala masalah waktu. Terima kasih. Mohon maaf, tadi kelompok berapa yang bertanya? Recording in progress. Bagaimana yang bertanya? Puas? Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 3 untuk segera menjawab semua pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Afrida dari kelompok 2, yaitu apakah guru punya tanggung jawab terhadap siswa ketika siswa berlingkungan sekolah? Jadi menurut saya itu sudah di luar tanggung jawab guru. Artinya dari mulai pukul 7.30 WITA hingga pukul 14.30 itu punya tanggung jawab guru daripada sekolah atau guru. Tetapi jika di luar jam belajar, yaitu menjadi kewajiban daripada orang tua masing-masing. Karena kegiatan belajar mengajar sekolah sudah selesai. Bagaimana? Dari kelompok 2, apakah jawabannya sudah jelas? Oke, jawabannya sangat jelas. Terima kasih, Putra. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan menjawab pertanyaan. Sisa berapa pertanyaan belum dijawab?
Ya, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apakah kalau seorang guru yang memberikan sanksi yang berlebihan terhadap muridnya, apakah orang tua bisa melaporkannya? Ya, menurut saya itu bisa. Karena seorang guru itu hanya tugasnya mendidik dan tidak untuk mengerasi atau memberi sanksi yang berlebihan kepada muridnya. Ya, cuma itu. Bagaimana kelompok 5? Apakah sudah cukup dengan jawaban dari kelompok 3? Iya, baik. Izin melengkapi jawaban teman saya tadi. Sebenarnya tujuan dari sanksi itu untuk mendidik ya, bukan untuk menyakiti. Oleh karena itu jika ada sanksi yang berlebihan, maka itu udah kewajiban bagi orang tua siswa untuk melapor ke pihak sekolah. Terima kasih. Bagaimana kelompok 5? Nur Syafaat? Bagaimana? Nur Syafaat? Iya baik, saya terima jawabannya. Terima kasih. Baiklah. Untuk apakah ada lagi yang merasa pertanyaannya belum dijawab oleh kelompok 3? Sepertinya tidak ada. Baiklah. Terima kasih untuk kelompok 3 atas